Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, terakhir kita sudah selesai di al-wajah al-khamis ya, wajah yang sisi yang kelima, pemaparan dari tabi'in dan para ulama setelahnya mengenai tahniah di hari Id. Dan sudah disebutkan ada 4 orang tabi'in yang beliau sebutkan di sini, yaitu Khalid ibn Ma'dan, Rashid ibn Sa'ad, Abdurrahman bin Jubair, dan Umar ibn Abdul Aziz. Nah, tadi saya keliru ya. Saya bilang tadi tabi'ut tabi'in. Nah, yang benarnya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah seorang tabi'in. Beliau berjumpa dengan beberapa orang sahabat. Baik. Sedikit review materi sebelumnya. Jadi kesimpulan dalam masalah landasan bahwa secara marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun hadis yang sahih tentang syariat tahniah pada hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Adapun dari sahabat, maka ada 2 bentuk isbat. Yang pertama secara mujmal atau secara ijmal global, ya, di mana disebutkan oleh Jubair bin Nufair radhiyallahu an, di mana beliau ini sahabat di satu sisi tapi tabi'in dari sisi yang lain, kibarut tabi'in, yakni hanya punya ru'yat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak meriwayatkan. Iya. Ada nukilan umum ya bahwa ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berjumpa di hari Id mereka saling mengucapkan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Kan ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam idza taqaw yaumal Id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun nukilan secara spesifik dari 3 orang sahabat, yaitu Wasilah ibn Asqa, kemudian Abu Umamah al-Bahili, kemudian Abdullah ibn Busur radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun dari tabi'in, ini sudah disebutkan ada 4 orang tabi'in, dan juga dari kalangan tabi'ut tabi'in seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj ya, kemudian Yunus bin Abi Ubaid. Nah, dan juga disebutkan dari Al-Hasan al-Basri ya, menurut riwayat yang benar dari beliau Al-Hasan al-Basri, kemudian dari Al-Laits bin Sa'ad, Laits bin Sa'ad di bawahnya lagi ya, Al-Laits bin Sa'ad ya tabi'ut tabi'in ya, seperti Imam Malik. Al-Hasan al-Basri seorang tabi'in justru. Nah, walaupun tabi'innya tabi'in shagir, Al-Hasan al-Basri. Baik. Kemudian juga ada dari Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Bisanadil muttasil ilaih qala rahimahullahu ta'ala al-wajhus sadis. Sisi yang ke-6 mimma ja'a fi dzalika 'anil madzahibil arba'ah. Nah, di sini ada tasrif yang benarnya fi ma ja'a fi dzalika. Al-wajhus sadis fi ma ja'a fi dzalika anil madhahibil arba', keterangan yang datang mengenai tahniah di hari raya dari keempat mazhab. Sudah berlalu kemarin sudah berlalu di pertemuan sebelumnya kutipan dari mazhab Syafi'iyah dalam hal ini oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kabir ya, Sunan Al-Kabir atau familiar juga dengan nama Sunan Al-Kubra. Nah, sudah disebutkan ya bagaimana istidlal Al-Baihaqi rahimahullahu taala untuk menyatakan hal tersebut, dan sudah diisyaratkan di situ bahwa ada kutipan dari para ulama Syafi'iyah akan istihbabnya, mustahabnya mengucapkan tahniah di hari raya. Nah, dan kata beliau akan datang nanti di fasal yang ke-6. Nah, ini tempatnya. Baik, kata beliau amma Syafi'iyah. Adapun dari mazhab Syafi'iyah, beliau mulai dari Syafi'iyah, walaupun secara urutan tentunya yang lebih dahulu kan Abu Hanifah terlebih dahulu. Cuman beliau dahulukan Syafi'iyah karena itu mazhab beliau.
Kata beliau amma Syafi'iyah fataqaddama ma dzakarahu al-Baihaqi. Sudah berlalu dari Al-Baihaqi ya. Dan itu beliau merupakan representasi dari ulama Syafi'iyah. Kata beliau kemudian sisi yang lain, bukti yang kedua yang menunjukkan pendapat dari Asy-Syafi'iyah, kata beliau, wa naqala Syekh Syamsuddin Ibnu Muflih. Syamsuddin Ibnu Muflih yakni Muhammad Ibnu Muflih. Ya, salah seorang ulama Hanabilah. Ya. Kata beliau Al-Hambali fi Kitabil Furu'. Dalam kitabnya Al-Furu'. Nah, Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu taala salah seorang alim besar, ya. Beliau berguru kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat memuliakan beliau dan mengakui keilmuannya. Ya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ya pernah menyatakan bahwa Ibnu Muflih rahimahullah termasuk a'lamun nas fil fiqh, termasuk orang yang paling paham tentang fikih, ya, tentang fikih. Dan Ibnu Muflih ya adalah murid dekat dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga beliau sangat paham, sangat tahu pendapat-pendapat aqwal Ibnu Taimiyah maupun ikhtiarat beliau. Nah, beliau punya kitab Al-Furu'. Di dalamnya beliau menyebutkan mazhab-mazhab para ulama, ya. Kalau ada yang mereka sepakati disebutkan, kalau ada yang mereka perselisihkan disebutkan, diisyaratkan perselisihannya. Kata beliau dalam kitab Al-Furu' an Ahmad, dari Imam Ahmad, beliau berkata la ba'sa bih. Ini akan datang nanti mazhab Hanabilah terakhir. Ya. Jadi beliau menyebutkan dalam kitab Al-Furu', ini mazhab beliau, mazhab Imam Ahmad, bahwa la ba'sa bih, tidak mengapa seorang tahniah di hari raya. Kemudian waraqama alaihi alamata muwafaqati Syafi'i. Setelah itu beliau kasih rumus, beliau kasih tanda di kalimat itu, ya, di kalimat bahwa Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bih, dikasih tanda alamat yang menunjukkan Imam Syafi'i setuju dengan pendapatnya. Ya, itu juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Kata beliau li'anna istilahahu annahu yuraqqimul lil madzahibi tsalatsa wifaqan wa khilafa. Fa alamatu Abi Hanifah ha wa alamatu Malik mim wa alamatu Syafi'i shin. Kata beliau metode atau manhajiyah Ibnu Muflih dalam Al-Furu' ini. Jadi ketika beliau menyebutkan satu permasalahan, ya, beliau menyebutkan satu permasalahan dari Imam Ahmad dari dalam mazhab internal beliau Hambali, ya, disebutkan misalnya masalahnya seperti ini. Kemudian salah satu dari ketiga imam mazhab atau mungkin tiga-tiganya menyelisih beliau, maka akan disebutkan di situ di ujungnya. Ya, misalnya masalah apa tertentu disebutkan masalahnya. Kemudian di ujungnya disebutkan ha. Nah, berarti Abu Hanifah menyelisihi Imam Ahmad dalam hal itu. Atau kalau disebutkan ha mim. Oh berarti Abu Hanifah dengan Imam Malik menyelisihi Imam Ahmad di situ. Jadi dikasih rumus di akhirnya. Kalau shin berarti dia menyelisihi. Jadi kalau disebutkan ha mim shim berarti Imam Ahmad menyelisihi ketiganya. Kata beliau fa in kanatil mas'alatu khilafiyah raqama 'alaiha ismal mukhalif. Kalau masalahnya itu khilafiyah, ya, ada khilaf padanya, maka beliau akan menuliskan rumus ulama mazhab yang menyelisihinya. Yakni tadi sesuai dengan namanya, apakah ha atau mim atau shin disebutkan. Tapi kata beliau wa in kanat wifaqiyah, tapi kalau misalnya pendapat Imam Ahmad itu didukung wifaq, yakni setuju muafaqah dengan mazhab lain, zada li wifaqi qabla raqmi wawan, maka beliau menambahkan huruf waw di depan inisial dari ketiga nama imam tadi. Ya, misalnya ada sebuah masalah disebutkan, kemudian ternyata Imam Malik sependapat dengan Imam Ahmad, maka dia akan sebutkan wa mim. Wifaqan setuju mim Malik. Begitu. Dan ini istilah sangat penting ya dalam membaca sebuah buku, terkhusus di sini Kitabul Furu'. Kata beliau, ketika beliau menyebutkan masalah tahniah di hari raya ini, bahwa Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bih, faraqqama huna ala la ba'sa bihi ma suratuhu wawshin. Ibnu Muflih ketika sudah menyebutkan pendapat Imam Ahmad la ba'sa bih, beliau kasih
rumus di belakangnya wa shin, yakni wafaqa syafi'iyata, ya, bahwa pendapat Imam Ahmad ini sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah, ya. Hadhihi riwayah, yakni wafaqa syafi'iyatu hadhihi riwayah, Syafi'iyah sejalan, wafaqa syafi'iyatu hadhihi riwayah, Syafi'iyah sepakat dengan riwayat Imam Ahmad ini yang la ba'sa bih, sepakat dengan pendapat beliau. Ya, riwayat ini maksudnya riwayat yakni salah satu pendapat dari Imam Ahmad, karena akan datang nanti dari Imam Ahmad ada 4 riwayat dari beliau, ya. Taib, faqtadha dzalika annahu wujida an-naqlu fi khususi hadhihi al-mas'alah an Syafi'iyah. Nah, maka ini menunjukkan dari amalan Ibnu Muflih ini menunjukkan bahwa, ya, pendapat Syafi'iyah dalam hal ini adalah sejalan dengan Imam Ahmad, yaitu la ba'sa bih, atau bahkan bisa sampai dalam bentuk mustahab, ya, bentuk mustahab. Baik. Dan apa yang dilakukan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ini tentunya metode alternatif. Kenapa? Karena asalnya kalau kita ingin mengetahui pendapat suatu mazhab atau pendapat seorang imam tertentu, ya kita rujuk ke buku-bukunya langsung, atau rujuk ke buku-buku ashab, murid-muridnya, atau ya atba mazhabnya, pengikut mazhabnya. Maksudnya referensinya referensi primer, harus ke sumber asal. Nah, namun karena dalam kasus ini Ibnu Hajar rahimahullah tidak bisa mendapati, ya, kecuali dari apa yang disebutkan Al-Baihaqi tadi, ya, karena beliau jelas Syafi'iyah, hanya itu referensi asal yang beliau miliki, ya, maka beliau kemudian menggunakan referensi sekunder, yakni menggunakan perantara, ya, menggunakan referensi perantara, yaitu seorang alim yang terkenal keluasan pengetahuannya terhadap mazhab fikih menyatakan bahwa Imam Syafi'iyah sejalan dengan Hanabilah dalam hal ini, ya, jelas ya. Jadi ini namanya referensi sekunder, dan itu dibolehkan kalau memang referensi primer tidak bisa, ya, referensi primer tidak bisa. Nah, dan dalam penelitian ataupun dalam bahas dalam karya-karya ilmiah, ya, kapan suatu penelitian itu semua referensinya referensi sekunder semua, tidak ada referensi primernya, itu kurang ilmiah. Jelas ya. Kalau ada orang nulis tentang suatu permasalahan tentang masalah agama, ya, semua referensinya buku terjemahan, nah, itu nggak ilmiah sama sekali, ya. Buku terjemahan itu referensi sekunder, ya. Seorang kalau mau ilmiah dan dianggap ilmiah dalam dunia bahas ilmiah seperti itu, ya harus merujuk kepada referensi primer, yaitu buku kitab berbahasa Arab. Kitab berbahasa Arab pun juga, ya, ada referensi primer, ada sekunder, ya kan. Misalnya referensi primer kalau dalam masalah hadis, ya Kutubus Sittah, itu induknya langsung ke situ. Apa referensi sekundernya? Ya misalnya Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, ya, dan seterusnya dari buku-buku hadis. Itu referensi sekunder. Kalau primernya ya Kutubus Sittah. Terus ya, maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengambil referensi sekunder karena referensi primernya ta'azzar. Beliau tidak dapatkan kecuali dari Al-Baihaqi. Baik, jadi di sini jelas isbat, sekali lagi ditekankan bahwa dalam mazhab Syafi'iyah jelas, ya, dibolehkan, bahkan mustahab, cenderung mustahab seorang mengucapkan tahniyah di hari raya. Mazhab yang kedua, qala wa ammal Malikiyah fasabaqan naqlu anil bayani wat tahsil, ya. Nah, di sini juga keliru dari nuskhanya, yang benarnya fataqaddaman naqlu anil bayani wat tahsil. Sudah berlalu kutipan dari kitab Al-Bayan wat Tahsil. Al-Bayan wat Tahsil tadi karya Ibnu Rushd yang kakek, bukan yang penulis Bidayatul Mujtahid. Di mana Ibnu Rushd rahimahullahu taala menukil dari Imam Malik, di mana Imam Malik mengatakan la yukrah, ya, bahwa mengucapkan tahniyah di hari raya tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan, ya berarti paling ringan atau paling rendah, ya boleh hukumnya la ba'sa bihi. Ya, karena kalimat la yukrah kan juga mujmal, ya, bisa bermakna mustahab atau bisa bermakna hasan, ya, baik tapi tidak mustahab, tidak sampai yang mustahab, dan seterusnya. Ya, ala kulli hal, kutipan Ibnu Rushd Al-Jadd, ya, dari Imam Malik menunjukkan hal tersebut tidak dimakruhkan. Nah, wa naqlu Asy-Syaikh Muwaffaquddin Ibnu Taimiyah
Muwaffaqiddin ibni Qudamah rahimahullah an Ali bin Thabit annahu qala sa'altu Malikan an dzalika mundu 50 wa 30 sanah faqala lam yazal yu'rafu hadza bil Madinah. Kata Ali bin Thabit, saya menanyakan hal ini kepada Imam Malik sejak dari 35 tahun yang lalu. Tiga ya? Ya masih dihafal pertanyaannya kepada Imam Malik 35 tahun lalu. Saya tanyakan ini 35 tahun lalu kepada Imam Malik. Menunjukkan besarnya ihtimam mereka para masalah agama. Ya, mereka tidak pernah lupakan pertanyaan mereka. Kata Imam Malik, ya, hal ini yakni saling mengucapkan tahniah di hari raya itu masih terus berlangsung di Madinah sampai saat ini. Dan sudah maklum bahwa Imam Malik rahimahullah di antara dalil yang beliau gunakan adalah amalu ahli Madinah. Maka apa-apa yang diamalkan di kota Madinah turun-temurun itu adalah sunnah menurut Imam Malik. Ya. Nah, qultu, bagaimana komentar Ibnu Hajar? Jadi di sini ada sudah dua kutipan dari mazhab Imam Malik. Satu mengatakan la yukrah, dikutip oleh Ibnu Rushd, ya, Al-Jad. Dan yang kedua dari Ali bin Thabit mengatakan, Imam Malik mengatakan itu masih terus berlangsung di Madinah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qultu wa hadzal manqulu an Ali bin Thabit wa huwa al-Jazari naqalahu anhu Abu Hatim Ibnu Hibban fi kitab as-Siqat. Faqala akhbarna Ibnu al-Baghandi qala haddatsana Muhammad Ibnu Hatim qala haddatsana Ali bin Thabit qala sa'altu Malikan min qaulin nas fa dzakarahu bi lafzi ma zala al-amru indana kadzalik. Ini sama konteksnya. Kata Imam Malik, ya itu masih terus berlangsung di kami di kota Madinah. Nah, kemudian wa naqala as-Suruji fi syarhil hidayah an Malik. Ya, kata Imam Malik, huwa min fi'lil ajim wa karihahu. Mengucapkan tahniah di hari raya itu perbuatannya orang-orang ajam, bukan kebiasaan orang-orang Arab. Itu budaya luar, budaya Persia ke Romawi atau punya budaya dari luar. Wa karahahu, dan beliau membencinya, tidak suka, ya, atau menyatakannya makruh, dibenci. Baik, ini kutipan berbeda dengan kutipan sebelumnya yang menunjukkan bahwa Imam Malik membolehkan hal tersebut. Di sini beliau memakruhkannya atau membencinya. Kata beliau, jadi ada perbedaan kutipan dari Imam Malik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadzal akhir, pendapat yang terakhir ini, yakni yang mengatakan bahwa Imam Malik tidak menyukai amalan itu, huwa muqtada sani sahibil furu' anil Hanafiyyati wal Malikiyah annahu la yustahab. Ya. Pendapat yang terakhir inilah yang sejalan dengan atau yang merupakan konsekuensi dari amalan Ibnu Muflih dalam Al-Furu' tadi. Di mana Ibnu Muflih ketika sudah selesai menyebutkan pendapatnya Imam Ahmad mengatakan la ba'sabi, beliau kasih kode waw shin. Artinya Asy-Syafi'iyah sepakat dengan pendapat Imam Ahmad. Itu saja yang disebut waw shin. Beliau tidak menyebut waw ha atau waw mim. Menunjukkan apa? Kalau begitu Hanafi dengan Malikiyah beda pendapat dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad membolehkan, berarti konsekuensinya menurut Ibnu Muflih, konsekuensi amalan Ibnu Muflih menunjukkan Al-Hanafi dan Al-Malikiyah menganggapnya la yustahab, tidak dianjurkan. Baik. Jadi kesimpulan dalam mazhab Malikiyah ada dua kutipan dari Imam Malik rahimahullahu taala. Satu mengatakan hal tersebut dibolehkan dan satu beliau membencinya. Dan pendapat yang kedua ini yang sejalan dengan amalan dari Ibnu Muflih. Ya. Sekarang mazhab yang ketiga, wa ammal Hanafiyah. Fa naqala Suruji an Kunyatil Munyah. Ya. An Kunyatil Munyah, Suruji mengutip dari kitab Kunyatil Munyah, annahu dzakara, in salah satu kitab dalam mazhab Hanafiyah, ya, salah satu kitab dalam mazhab Hanafiyah ditulis oleh Najmuddin Mukhtar ibn Mahmud Az-Zahidi. Nah, annahu dzakara hadhihi al-mas'alah, bahwa penulis Kunyatul Munyah menulis masalah ini, menyebutkan masalah ini dalam bukunya, kemudian berkomentar faqala lam yanqul atau lam yunqal an ashabina karahatan. Tidak ada dikutip hukum makruh dari sahabat kami, ya. Jadi yakni dari mazahib dari para ulama mazhab Hanafiyah. Nah, kutipan pertama ini menunjukkan Hanafiyah menganggap itu mengucapkan tahniah boleh-boleh saja, tidak makruh, ya. Namun sekali lagi berbeda dengan tidak sejalan dengan konsekuensi dari kode yang disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Furu', karena beliau tidak memberikan kode waw ha. Kalau seandainya ada waw ha berarti Abu Hanifah sepakat, tapi kenyataannya tidak disebut. Berarti Abu Hanifah berbeda dengan Imam Ahmad yang membolehkan, berbeda dengan Imam Syafi'i yang membolehkan. Ya, sampai sini ya.
Tapi di sini justru disebutkan seakan-akan atau disebutkan bahwa Hanafiyah tidak ada masalah dengan itu, boleh. Nah, maka ini terjadi kontradiksi. Qultu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wa dzakara al-Qadhi Alauddin At-Turkumani fi Durri Naqi wastadraka al-Baihaqi hadis Abi Umamah alladhi qaddamathu atau qaddamtuhu. Ya. Wa naqala fihi qaul Ahmad anna isnadahu jayyid. Nah, yang mempertegas hal ini bahwa Ibnu Turkumani ini salah seorang ulama Hanafiyah, beliau memberikan ta'qib beberapa komentar-komentar kritikan pada Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kabir Al-Baihaqi. Ya, Ibnu Turkumani ini. Nah, di antara kritikan beliau kepada Al-Baihaqi, istadraka Al-Baihaqi hadis Abi Umamah. Beliau mengkritisi apa yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dari hadis Abu Umamah sebelumnya, ya. Di mana Al-Baihaqi mengatakan bahwa itu hadis dhaif. Itu hadis dhaif. Maka Turkumani mengkritisi bahwa tidak, hadisnya itu diterima sahih, ya, ataukah hasan. Bahkan At-Turkumani membawakan kutipan Imam Ahmad yang mengatakan sanadnya jayyid. Artinya apa? Menurut At-Turkumani, hadis dari Nabi SAW yang Nabi mengatakan na'am taqabbalallahu minna wa minkum itu sahih menurut At-Turkumani. Ada sampai sini sahih menurut Ibnu Turkumani. Kalau begitu, kalau dia sahih berarti itu konsekuensi amalnya Hanafiyah, dan beliau mewakili Al-Hanafiyah di sini. Ya, Al-Hanafiyah di sini. Ya, walaupun tetap aja ada ihtimal yang lain. Ya. Jelas saja, jadi kita simpulkan dari Al-Hanafiyah di sini bahwa apa yang disebutkan di sini kutipan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar berupa berapa ini? 2 kutipan ya, satu dari penulis Kunyatul Munya, kemudian yang kedua dari Turkumani, ya. Dari At-Turkumani, dua-duanya justru menyebutkan bahwa Al-Hanafiyah mazhabnya adalah boleh mengucapkan tahniah di 2 hari raya. Ya, dan ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Muflih, ya, yang mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak sejalan dengan Al-Hanafiyah, tidak sejalan dengan mazhab Imam Ahmad dalam hal ini, ya. Wallahu taala alam bisawab. Walaupun ada kemungkinan apa yang disebutkan di sini oleh At-Turkumani rahimahullahu taala adalah pendapat pribadi beliau, ya, pendapat pribadi beliau, ya. Nah, ikhtiar namanya. Ikhtiar itu pendapat seorang mujtahid mazhab yang keluar dari mazhabnya, dan itu tidak banyak, ya. Misalnya Ibnu Taimiyah, beliau ulama Hanabilah, maka sangat wajar kalau semua fatwa beliau sejalan dengan mazhab Hanabilah, itu sangat wajar sekali, ya. Maka kalau dibilang Ibnu Taimiyah mengatakan ini yang roji, ya ini roji menurut mazhab Hanabilah, ya, roji menurut mazhab Hanabilah, kan begitu. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala punya ikhtiarat. Apa itu ikhtiarat? Pendapat seorang mujtahid dalam mazhab yang keluar dari mazhabnya dia, ya, lebih memilih pendapat mazhab lain dibandingkan pendapat mazhabnya dalam satu kasus, dan itu jumlahnya tidak banyak, persentasinya tidak banyak, sedikit. Bagaimanapun juga seorang sekaliber Ibnu Taimiyah itu belajar dari nol dengan metode fikih, belajar buku fikih, ya. Fikihnya itu fikih mazhab, bukan fikih tarjih belajarnya Ibnu Taimiyah, fikih mazhab, ya. Sehingga ya sampai dalam taraf seperti itu pun beliau ya tetap, ya, 80% atau bahkan mungkin 90% dari fatwa beliau sejalan dengan mazhab Hanabilah, karena memang itu mazhabnya dari kecil, dari awal beliau belajar mazhab Hanabilah, ya. Sampai ketika berada di jenjang tertentu sudah memiliki ilmu yang mumpuni, nah, barulah kemudian beliau menengok ke mazhab yang lain dan melihat ternyata dalam kasus tertentu ini mazhab saya kurang kuat, maka beliau pun memilih mazhab lain. Nah, pendapat seorang mujtahid mazhab yang menyelisihi mazhab aslinya itu namanya ikhtiarat. Namanya ikhtiar, dan itu tidak banyak. Ibnu Taimiyah punya ikhtiarat yang menyelisihi mazhab Hanabilah. Imam Nawawi juga punya ikhtiarat An-Nawawi yang menyelisihi mazhab Syafi'iyah. Dan itu tidak banyak semuanya karena asalnya seorang takayud dengan mazhab, ya, terikat dengan mazhabnya. Artinya kebanyakan pendapatnya pasti sejalan dengan mazhabnya, ya. Dan ini menunjukkan tidak taklidnya mereka kepada mazhab. Walaupun betul 90% mungkin pendapat mereka sejalan dengan mazhab, tapi mereka tidak taklid. Buktinya apa? Buktinya ada yang namanya ikhtiarat, pilihan-pilihan mereka, pendapat pilihan mereka yang tidak sejalan dengan mazhab mereka. Nah, pendapat yang disebutkan dari At-Turkumani di sini bisa jadi itu merupakan ikhtiaratnya At-Turkumani, bukan merepresentasikan mazhab Hanafi itu sendiri.
Ya. Kenapa? Karena bisa jadi seperti itu karena siapa? Ibnu Muflih sudah menegaskan dan beliau luas pemahamannya pengetahuannya tentang mazhab ulama di masa itu. Ya, beliau sudah menegaskan bahwa Abu Hanifah menyelisih Ahmad dalam hal ini. Wallahu taala alim bisawab tentang mazhab Al-Hanifiyah ini jelas ada kemungkinan seperti itu. Yang terakhir ammal Hanabilah. Adapun mazhab Imam Ahmad. Fanaqala sahibul furu'. Ya, Ibnu Muflih mengutip 4 atau 3 pendapat dari Imam Ahmad. Yang pertama, an Ahmad la ba'sa bih. Naqalahu al-Maimuni anhu. Qala yurwa fihi ghairu syai'. Yurwa fihi ghairu syai'. Yurwa bukan yarwi ya, itu keliru. Yurwa fihi ghairu syai'. Kata Imam Ahmad, ada diriwayatkan tentang masalah ini tapi tidak ada yang sahih. Ghairu syai' ini tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Ya, beliau melakukan mengucapkan takabbalallahu minna minkum. Tapi juga tidak ada riwayat dari beliau yang melarang. Maka Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bih. Tidak ada masalah, boleh. Hukumnya mubah, bukan mustahab, bukan sunnah, bukan juga dilarang, tapi la ba'sa bih. Kemudian riwayat yang kedua dari Imam Ahmad wa anhu al-ibtida'u bihi hasan. Ya. Wa kadzal jawabu sawa. Ya. Dianjurkan lebih baik kalau dia yang mulai mengucapkan tahniah kepada orang lain. Demikian pula kalau dia menjawab. Ya. Demikian pula menjawab. Yani mau mulai mengucapkan tahniah kepada orang boleh, mau nunggu disalami juga baru dia jawab juga boleh. Ya. Ini riwayat yang kedua dari Imam Ahmad. Yang ketiga wa anhu la abtadi'u bihi walakin ini betada'ani bihi urdatu alaihi. Kata Imam Ahmad pada riwayat yang ketiga, saya tidak mau mengucapkan tahniah lebih dahulu kepada orang. Tapi kalau ada yang mengucapkan tahniah kepada saya, ya saya balas. Tapi saya tidak mau mulai. Nah, ini 3 riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Lihat ya, seorang imam saja punya 3 riwayat. Dan ini tentunya 3 pendapat ini bukan di satu waktu. Karena beliau bukan orang bingung tentunya. Bukan satu waktu. Ini pendapat ini berubah seiring dengan adanya dalil yang masuk dari beliau. Ya, adanya dalil yang masuk kepada beliau. 6. Wa hadhihi riwayatul Maimuni. Wa hadhihi riwayatul Maimuni bukan rawahu tapi riwayah. Wa hadhihi riwayatul Maimuni fima naqala al-Khallal fi Kitabil Ilal. Ya, ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat wa anhu yukrahu. Ya. Pendapat yang keempat dari Imam Ahmad makruh. Lihat. Naqalaha sahibul furu'. Ibnu Muflih mengutip pendapat ini. Wa an Ali bin Sa'id la ahsibuhu ya'ni karahata illa an yakhafa syuhrah. Ya. 6. Illa an yakhafa syuhrah. Kata Ali bin Sa'id, saya memandang hukum makruh dari Imam Ahmad ini tidak lain tidak bukan dikarenakan khawatirnya seorang ulama nanti ada ujub dalam hatinya dan dia menjadi masyhur. Nah, dan sudah ma'ruf ya, tidak diperbolehkan. Bahkan dilarang seorang muslim memakai libasus syuhrah. Pakaian syuhrah saja, pakaian yang membuat dia terkenal, itu dilarang dipakai. Apalagi kalau bukan pakaian yang bikin dia terkenal, tapi orangnya langsung. Ya, karena itulah para ulama sangat menjauhi namanya syuhrah. Baik, kita jelaskan di sini Imam Ahmad rahimahullah 4 pendapat dari beliau. Nah, kata beliau kalau untuk 3 pendapat yang pertama ini di sini mungkin masih bisa dipadukan ya. Di sini disebutkan oleh sebagian ulama ya. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau menyatakan bahwa ada kemungkinan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika laba sabi itu beliau mengatakan laba sabi karena tidak ada informasi yang masuk, tidak ada dalil yang masuk, tidak ada dalil yang membolehkan, tidak ada juga dalil yang melarang. Maka ya boleh saja. Ya. Jelas sampai sini. Namun ketika beliau mengetahui dapat informasi baru, ada tambahan baru, ternyata ada riwayat yang sahih dari 3 orang sahabat. Dan juga ada kutipan global dari mujmal dari secara umum sahabat melakukannya. Maka beliau pun merubah pendapatnya menjadi hasan, baik. Iya. Tapi di satu waktu beliau mengatakan apa? Saya tidak mau mulai dah. Tapi kalau saya tidak larang, tapi saya tidak mau mulai. Kalau ada yang jawab, ada yang mulai, saya akan balas. Iya. Jadi kemungkinan taraddud seperti ini lahir karena begini. Dan ini kembali kalau dalam pembahasan usul fikih kembalinya kepada qaulus sahabi. Sekuat apa sih argumentasi qaul sahabi itu? Ya, itu pembahasan yang lain di pembahasan usul fikih. Baik. Jadi sahabat ini kan
betul mereka orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya kutipan pembolehan atau kutipan ucapan tahniah di hari raya itu bukan berasal dari sahabat kibar, ya. Enggak usah lah apa namanya? Khalifah yang 4. Ya. Yang lain saja, yang sisanya 6 orang sahabat yang terkenal. Ya, atau sahabat-sahabat yang walaupun muda-muda tidak lama bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dekat, semacam Ibnu Umar, Abu Hurairah, ya, Anas bin Malik. Tidak ada sama sekali kutipan dari sahabat-sahabat dekat. Justru 3 orang sahabat ini semuanya adalah sahabat yang belakangan yang tidak sering dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu pun semuanya tinggal di daerah Syam, tidak ada yang tinggal di Madinah, ya. Maka ini yang membuat kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala menjadi kayak tarik ulur seperti ini, ya. Beliau tidak mengatakan salah. Kenapa? Karena ada amalan sahabat. Lihat ya, Imam Ahmad, beliau dalam madhab Imam Ahmad itu, ketika ada pendapat sahabat, ya, ada sahabat yang mengamalkan suatu amalan, maka walaupun tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah hujjah. Dan ini mazhab dari Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Mereka menjadikan pendapat seorang sahabat, ya, yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain, itu adalah hujjah. Berbeda dari halnya dengan Imam Syafi'i yang tidak menjadikannya sebagai hujjah pada qaul jadid beliau. Nah, ala kulli hal begini, Imam Ahmad tidak mau mengatakan itu salah, tidak benar, atau bid'ah atau muhdas, tidak mungkin. Kenapa? Ada sahabat yang melakukannya. Masa kita mau katakan sahabat berbuat muhdas, ihdas, berbuat bid'ah? Tapi di sisi lain, 3 orang sahabat ini bukan sahabat yang terkenal, ya, bukan sahabat yang dekat dengan Nabi, yang banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu membuat beliau juga agak bagaimana gitu. Lihat ya, fikihnya seorang ulama ini, ya. Dan beginilah sikap seorang dalam memandang amal sahabat, ya. Nah, sekarang orang terlalu banyak orang yang belajar agama kemudian menyelisihi atau menganggap remeh sahabat, memperlakukan sahabat sama seperti Imam Malik, Imam Ahmad. Lah, beda jauh. Ya, para sahabat tidak boleh diperlakukan seperti itu. Ketika ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ada sebuah hukum perbuatan amalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Jelas? Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seumur hidup. Kemudian ada sahabat yang melakukannya, dengan gampangnya dia mengatakan, ini pendapat sahabat yang menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Nabi tidak pernah contohkan sahabat ini lakukan, berarti itu ijtihad pribadi beliau dan itu tidak diterima. Dengan mudahnya dia menolak pendapat sahabat seperti itu. Bahkan yang lebih ironisnya, dengan mudahnya dia mengatakan ini pendapat sahabat menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat betapa mudahnya mereka menggunakan mengitlakkan kalimat menyelisihi hadis, menyelisih sunnah Nabi kepada seorang sahabat. Ini tidak beradab kepada sahabat. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya kan? Ya. Hanya 3 orang sahabat saja. 3 orang sahabat. Nah, karena itulah disebutkan ya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tentang hukum rajam, ya, tentang hukum rajam, tentang hukum had bagi pemabuk, ya, hukum had bagi pemabuk. Disebutkan bahwa disebutkan bahwa Nabi SAW menghukum had pemabuk 40 kali, kemudian Abu Bakar 40 kali, kemudian Umar 80 kali. Ya. Apa komentar tabi'in? Wa kullun sunnah, semuanya adalah sunnah. Mereka tidak mengatakan Umar 80 kali, kok kenapa 80 kali? Nabi dengan Abu Bakar cuma 40 kali. Nah, sampai tidak dikatakan menyelisih sunnah. Mereka mengatakan apa? Wa kullun sunnah, semuanya itu adalah sunnah. Yakni kamu pilih amalnya Umar bin Khattab 80 kali cambukan, walaupun Nabi tidak kerjakan. Tapi mereka lah manusia yang paling tahu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu kenapa Nabi seperti itu. Mereka lah paling tahu. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab paling tahu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sini ya. Maka ini pelajaran yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak tasarruf, tidak tergesa-gesa dan tidak lancang kepada pendapat seorang sahabat. Nah, untuk yang keempat di sini dikatakan dimakruhkan, makruh, ya, dimakruhkan. Di sini disebutkan oleh Ali bin Said, beliau kasih taujih bahwa kemungkinan Imam Ahmad yang dimaksud di sini Imam Ahmad makruhkan itu hanya kalau dikhawatirkan syuhra. Maksudnya syuhra begini. Seandainya itu dibolehkan, maka kan taqabbalallahu minna minkum itu artinya apa? Bermakna doa kan, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Nah,
Kalau itu dibuka pintu luas, maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendatangi ulama. Mendatangi ulama orang soleh, mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, kemudian dia balas, dan itu doa. Ya, ujung-ujungnya nanti akan datang rame-rame untuk minta doanya, ya, untuk minta didoakan taqabbalallahu minna minkum itu, akhirnya akan menimbulkan perasaan ujub di dalam hati ulama tersebut karena dikerubuni, di syuhro lah gitu. Nah, jadi kata Ali bin Said, kemungkinan Imam Ahmad tidak hukumi makruh dari hukum asalnya, tapi karena dampak negatif yang bisa muncul darinya. Jadi berarti hukum makruh di sini gara-gara ada faktor eksternal ya, bukan dari hukum aslinya perbuatan itu. Adapun hukum asli perbuatan sudah berlalu disebutkan 3 sebelumnya. Baik. Ini selesai ya. Jadi kesimpulan mazhab yang 4, untuk Syafi'i jelas. Untuk Syafi'i satu kalimat, tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i dan mazhab dalam mazhab Syafi'i ya. Itu jelas, tidak ada perbedaan kutipan, semuanya menyatakan boleh atau mustahab. Sementara dari Imam Ahmad, ini tadi ada yang hasan, ada yang la ba'sa bih dan semacamnya. Adapun yang karoha dibawa kepada masalah itu, dibawa kepada masalah syuhro. Tapi intinya dalam mazhab Imam Ahmad juga jelas bolehnya. Iya. Yang ada perbedaan kutipan adalah dari mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah. Jelas ya? Walaupun yang masyhur dari mazhab keduanya adalah tidak disyariatkan, tidak dibolehkan mengucapkan tahniyah itu, namun ada kutipan-kutipan dari Imam Malik dan ulama Hanafiyah yang menunjukkan bolehnya. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala al-wajhus sabi' fi mutabaqati hadhihi al-ajwibah lis-su'al ma'a kauniha akhassu min as-su'al. Ya, kesesuaian jawaban ini dengan pertanyaan, teks pertanyaan yang disampaikan ya, walaupun jawaban ini lebih spesifik lagi. Jawaban ini lebih spesifik lagi. yakni lebih spesifik ke membahas bukan lagi masalah tahniah di hari raya, tapi lebih spesifik lagi ke semua amalan-amalan atau momen-momen yang membahagiakan atau menggembirakan ya, Kata beliau rahimahullahu taala, li'anna tawjiha dzalika tamassuk fihi al-qiyas. Kata beliau, dalil dalam permasalahan ini ya adalah berpegang dengan kias. Ya, berpegang dengan kias. Ya. Ini di wajah yang ketujuh beliau menjawab pertanyaan yang kedua. Masih ingat pertanyaan yang kedua di soal yang ditujukan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ya, pertanyaan yang kedua kan, kalau memang itu disyariatkan, ya, lantas ternyata ilatnya adalah karena itu momen-momen bahagia atau momen-momen yang menggembirakan, boleh nggak mengucapkan kalimat yang sama, taqabbalallahu minna minkum, pada semua ibadah, bukan hanya pada hari raya saja, tapi pada setiap saat di mana seorang selesai beribadah? Ini pertanyaannya. Kata beliau, taujihnya, yakni sisi pembolehannya pada ibadah-ibadah lain adalah kias. Dalilnya adalah kias. Kenapa? Li'annahu idza sabata fi khususil idain bil lafdzil khas amkana an yustanbata minan nassi ma'nan ya ummuhu. Ya, karena kalau sudah jelas ya ucapan tersebut taqabbalallahu minna minkum itu asalnya dikhususkan untuk 2 hari raya, digunakan lafaz khusus di situ fil idain. Ya, maka amkana memungkinkan kita beristimbat, ya, mengambil pendalilan dari dalil tersebut sebuah makna, yakni sebuah ilat yang ya ummu, yang bisa melingkup kejadian-kejadian yang semisal dengannya, peristiwa yang semisal dengannya, yakni bahagia karena habis beribadah, ya. Fa mahma dhahara fihi al-ma'na alladhi syuri'a lahu ultuhiqa bihi. Maka kapan makna ini, yakni makna di sini maksudnya ilat. Ya, ilat. Jadi kapan ilat ini ada pada sebuah amalan, maka dihukumi sama seperti Idul Fitri dan Idul Adha, yakni sama-sama boleh mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, itu maksudnya. Baik, dan ini tentunya pembahasan kias ya. Yang paling penting dalam pembahasan kias itu ya menentukan ilat. Apa sih ilatnya? Kenapa dibolehkan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Dan di sini disebutkan karena itu berkenaan dengan momen-momen membahagiakan di mana seorang sudah selesai beribadah. Kata beliau, dalil menyebutkan tambahan keterangan masalah ini. Wa qad warada fi khususi taqabbalallahu dalilun qawiyyun li masyru'iyyati dzalika liman fa'ala ma'muran. Ini salah tasrif, ini bukan ma'muratihi tapi ma'muran bihi. Liman fa'ala ma'muran bihi ay yas'alallaha ta'ala
yataqabbalullahu minhu dzalik. Kata beliau ada dalil yang kuat, dalil qawi ya, secara spesifik dengan ucapan taqabbalullah. Ada dalil yang kuat bahwa ucapan taqabbalullah disyariatkan diucapkan kepada orang yang sudah selesai melakukan makmuran, sesuatu ibadah yang diperintahkan. Dia meminta kepada Allah agar yataqabbalullah minhu dzalik, agar Allah taala menerimanya. Apa dalilnya? Wa huwa ma hakallahu taala an khalilihi Ibrahim alaihissalam wa waladihi Ismail alaihissalam hina banayal Ka'bah haitsu qala. Setelah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam membangun Ka'bah, keduanya berdoa atau disebutkan oleh Allah taala, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ini innaka antas samiul alim. Jadi setelah selesai beribadah, berdoa taqabbal. Nah, maka kalau dia boleh berdoa untuk dirinya sendiri, maka orang lain juga boleh mendoakan dia, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kamu dan amalan kita. Boleh. Ya, jelas ya. Maka ini dalil spesifik untuk mengucapkan selamat bagi orang yang sudah selesai dari ibadah. Misalnya dia pulang dari haji. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Ibadah saya dan hajinya kamu semoga diterima oleh Allah. Wa fi shahihaini ma dzakarahu Abu Jamrah. Di situ Abu Hamzah, yang benarnya Abu Jamrah. Wa fi shahihaini ma dzakarahu Abu Jamrah ad-Dubai, yang benarnya Abu Jamrah. Annahu akhbara Ibnu Abbas bi annahu ru'ya fil manami man ra'a fil manami man qala lahu mut'atun mutaqabbalah. Ya. Bahwa Abu Jamrah ad-Dubai, salah seorang tabi'in, pernah menceritakan mimpinya kepada Ibnu Abbas bahwa dalam mimpinya ketika dia sudah selesai beribadah ada seorang yang mengatakan kepadanya mut'atun mutaqabbalah. Itu adalah pemberian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah dia bersedekah. Ya. Sisi pendalilannya yakni Ibnu Abbas mendengarkan, sebagai seorang sahabat mendengarkan mimpi itu dan tidak mengomentarinya, menunjukkan hal tersebut ya setidaknya kalaupun tidak mau dikatakan sunnah ya boleh gitu. Wa akhrajal Faqihi wal Azraqi wal Baihaqi min tariqin mursalah annal malaikata qalu li Adam lamma hajja barra nusukuka ay qubil. Ya, juga dalam riwayat Al-Baihaqi dan selainnya tapi dengan sanad yang mursal ya, bahwa hadis yang dhaif berarti ya. Malaikat berkata kepada Adam ketika selesai haji, ketika Adam sudah selesai haji, malaikat mendoakan barra nusukuk, semoga manasik haji kamu diterima. Nah, wa fi iddati ahadits sihah wa hisan masyru'iyatu du'ai biqabulil a'malis shalihah wa hiya ala wafqil ayat. Dan ada beberapa hadis yang sahih ataupun hasan yang menunjukkan disyariatkannya berdoa agar diterima amal solehnya, dan itu sejalan dengan ayat. Jadi jelas kalau untuk orang yang sudah melakukan amal ibadah kemudian kita doakan taqabbalallahu minna minkum, tidak ada masalah. Kata beliau walakinnal manqul, yang benarnya al manqul bukan an nuqul. Walakinnal manqul anis sahaba al madhkurin wat tabi'in yahtamilul ikhbara wad du'a. Hanya saja kata beliau, apa yang dikutip dari sahabat dan tabi'in yang di atas tadi mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, ada dua kemungkinan tentang makna taqabbalallahu minna minkum. Kemungkinan yang pertama bisa bermakna khabar, pengabaran, yakni ketika seorang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, yakni dia mengabarkan, Allah menerima ibadahmu. Ya. Allah menerima ibadahmu. Ini kemungkinan yang pertama, bermakna khabar. Tapi bisa juga bermakna doa, yakni semoga Allah menerima ibadahmu. Ya, semoga Allah menerima ibadahmu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa in kana al-muradu du'a fama adunnu fihi li ahadin khilafan. Ya. Kalau kita maknakan taqabbalallahu minna minkum bermakna doa, yakni semoga Allah menerima ibadahmu dan ibadah kita, maka kata Ibnu Hajar, selayaknya saya tidak berpikir ada ulama yang menyelisihi akan pembolehannya. Seharusnya semua sepakat. Masa tidak boleh berdoa? Ya. Jelas sampai sini. Ini takhrij masalah dari Ibnu Hajar. Wa inna ma yattajihul khilafu idza tadi fa'inkana ya, fa'inkana al-muradu du'a. Wa inna ma yattajihul khilafu idza humila 'ala al-ikhbar. Perselisihan ini baru bisa masuk akal, baru bisa diterima ya kalau bermakna ikhbar. Taqabbalallahu minna minkum, yakni Allah menerima ibadahmu. Ya. Itu yang baru diperselisihkan. Masa kamu mengabarkan seakan-akan kamu memastikan ibadahmu diterima? Tidak boleh. Wa yadullu alaihi ma naqalahu al-Harithi wa Ahmad fi riwayah.
Ini ditunjukkan oleh Al-Harithi dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat bahwa Imam Ahmad berkata, "Amma ana faka'anni akhsha'iru min." Adapun saya, saya takut-takut mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Yakni kalau bermakna dipastikan diterima ibadahnya. Kan tidak mungkin. Ya. Jelas ya? Baik. Ini takhrij dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi seakan-akan Al-Hafidz mengatakan kalau taqabbalallahu minna minkum bermakna doa, selayaknya tidak perlu diperselisihkan. Seharusnya semua sepakat karena namanya doa. Ya. Tapi kalau memang mau dipastikan, nah ini yang bermasalah, ini yang bisa jadi khilaf di situ. Ya. Nah, namun takhrij yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni membedakan antara doa dengan khabar, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ini takhrij yang kurang tepat. Kenapa? Karena bukan itu yang dipermasalahkan oleh para ulama, bukan masalah taqabbalallahu minna minkumnya ini bermakna doa atau khabar, tapi masalahnya menjadikan taqabbalallahu minna minkum itu sebagai syiar. Syiar yakni doa tapi doa khusus. Mungkin sebagian sudah biasa dengar ya pembagian doa menjadi dua, ada doa mutlak dengan doa muqayyad. Doa mutlak artinya bisa dibaca kapan dan di mana saja, dan ada doa muqayyad yakni terkait dengan waktu atau tempat tertentu. Nah, taqabbalallahu minna minkum memang berupa doa, tapi bukan doa mutlak, dia doa muqayyad. Ya, kenapa? Karena terkait dengan idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kaidahnya doa muqayyad itu harus butuh tambahan dalil, butuh dalil yang baru. Tidak boleh berdalil dengan dalil-dalil tentang pembolehan berdoa. Oh ini kan sekedar doa, nggak apa-apa mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Ya, bukan itu masalahnya. Bukan masalah doa, tapi ini doanya doa muqayyad, butuh dalil yang baru. Butuh dalil yang baru untuk menyatakan disyariatkannya. Jadi sampai sini. Jadi takhrij yang disebutkan di sini adalah Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kalau doa seharusnya boleh secara mutlak, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah enggak juga, enggak seperti itu. Karena doa yang muqayyad itu tidak seperti doa mutlak. Kalau doa mutlak iya enggak perlu dalil spesifik tentang itu, boleh. Silakan mau berdoa kapan di mana saja kepada Allah, silakan tanpa perlu dalil spesifik. Tapi kalau doa muqayyad yang terkait dengan momen atau tempat atau waktu tertentu, itu butuh dalil tersendiri. Ya. Maka boleh enggak berdoa dengan taqabbalallahu minna minkum setiap saat Idul Fitri, Idul Adha? Nah, ini yang dipermasalahkan di sini. Dan kembalinya kepada ya tadi khilaf dari keempat madzhab, kemudian adanya kutipan dari sahabat dan tabi'in, ya. Tapi ala kulli hal, kesimpulan dalam masalah ini, dalam masalah boleh tidaknya tahniah dengan hari raya, jelas dalam madzhab Syafi'i hal tersebut dibolehkan, juga dalam madzhab Imam Ahmad juga dibolehkan, dan amalan para sahabat ada kutipan mujmal dan ada kutipan mufassal juga menunjukkan bolehnya, dan ini tidak diragukan, boleh seorang mengucapkan tahniah di hari raya dengan ucapan yang masyru' dari mereka, yakni taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, dan tentunya dibatasi, tidak boleh mengucapkan selamat dengan ucapan-ucapan selamat yang tasyabuh dengan kaum musyrikin atau orang-orang kafir. Ya, yang lebih selamat tentunya mengikuti apa yang diucapkan oleh para sahabat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, kemudian sebagai penutup kata beliau rahimahullahu taala, fasal, ini khatimah penutup. Yustadallu li umumi tahniyati lima yahdutsu minan ni'ami. Yustadalu li umumi tahniyati lima yahdutsu minan ni'ami aw yandafi'u minan niqam. Ini juga tashif, yang benarnya nikmatun sama niqmatun. Maknanya sama, nikmat dan nikmat. yakni niqam artinya hal yang buruk. Nikmat ya nikmat. Kata beliau termasuk yang dijadikan dalil, ya. Termasuk dijadikan dalil akan bolehnya melakukan tahniah secara umum pada semua hadis, semua kejadian, ya, semua kejadian yang di mana seorang mendapatkan nikmat di situ atau tertolak darinya bencana. Itu kan tertolak bencana kan berarti nikmat juga. Di antara dalil akan pembolehannya adalah sujud syukur. Ya, sujud syukur liman yaqulu bihi wa huwal jumhur. Bagi ulama yang mensyariatkan adanya sujud syukur, dan itu pendapat jumhur ulama. Jadi mayoritas ulama berpandangan kalau seorang mendapatkan kabar baik, dianjurkan sujud syukur. Nah, sujud syukur ini dijadikan dalil, bisa dijadikan dalil untuk pembolehan tahniah kepada seorang yang mendapatkan kabar baik.
Nah, maka di sini pembahasan di khotimah ini lebih luas lagi daripada dua masalah sebelumnya. Di masalah sebelumnya kan, apa hukumnya mengucapkan tahniah di 2 hari raya? Dan jawabannya boleh. Masalah yang kedua, apa hukumnya mengucapkan tahniah setelah beribadah? Bukan lagi hari raya, setelah beribadah. Jelas sampai sini? Dan jawabannya juga boleh. Nah, sekarang masalah ketiga, ada orang bukan habis hari raya, bukan juga habis beribadah, cuman dia mendapatkan nikmat. Boleh nggak kita kasih tahniah ke dia? Ya, ucapan selamat. Kata beliau, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya, boleh kata beliau, di antara dalilnya adalah sujud syukur. Ya. Wa masyru'iyatut ta'ziyah liman usiba bil ittifaq. Di sini salah tulis ya, bukan bil ikhwan, itu tasif. Yang benarnya bil ittifaq. Yakni disyariatkannya takziah, menghibur saudara kita yang kaum muslimin yang tertimpa musibah. Bil ittifaq, sepakat para ulama akan syariat takziah ini. Jadi kalau ada orang kena musibah ditakziahi, ada orang dapatkan nikmat dia syukur, itu ya, bisa menjadi dalil untuk mengucapkan selamat kepadanya. Dia syukur kepada Allah, ya, dia sujud, dia tertimpa musibah, kita kasih dukungan moral, takziah ke rumahnya. Ya, kalau yang seperti itu saja boleh, apalagi tahniah sekedar mengucapkan selamat, ini boleh lagi. Lebih boleh lagi. Jelas ya? Wa warada fi dzalika, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya mengucapkan tahniah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mendapatkan nikmat atau selamat dari bencana, di antara dalilnya adalah wa warada fi dzalika haditsun fihi tansis alal amrayn, a'ni tahniah wa ta'ziyah wa annaha min haqqil jar 'alal jar. Ya. Jadi dalilnya di sini beliau sebutkan ada dua ya, yaitu sujud syukur dan takziah. Kata beliau, ada hadis, warada fi dzalika hadis. Ada hadis yang langsung menegaskan kedua perkara ini. Apa dua perkara ini? Yakni at-tahniah dan takziah. Ya, mengucapkan selamat dan takziah. Bahwa itu termasuk hak tetangga dari tetangganya. Apa dalilnya yang menghimpun dua ini, tahniah dengan takziah dalam satu hadis? Wa dzalika fil hadisi alladzi ruwinahu fi kitab makarimil akhlaq. Fi kitab, ada kurang satu ya. Fi kitab makarimil akhlaq li Abi Bakar al-Kharaiti wa fi musnad asy-Syamiyyin li Tabrani musnadan ila Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi, kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin al-As. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna ma haqqul jar? Tahukah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian apa itu hak tetangga? In ista'ana bika antahu, kalau dia minta tolong bantu. Wa in istaqradaka aqradtahu, kalau dia minta pinjaman pinjami. Wa in iftaqara uttahu alaihi, ya, kalau dia butuh sesuatu kamu bantu. Wa in asabahu khairun hanna'tahu, kalau dia mendapatkan kebaikan ucapkan tahniah kepadanya. Wa in marida uttahu, kalau dia sakit jenguk. Wa in asabathu musibah azaitahu, kalau kena musibah takziah ke rumahnya. Wa in mata taba'ta janazatah, kalau dia meninggal ikuti jenazahnya. Wa la tastaghfiru alaihi bil bina fatahjubu anhu ar-riha illa bi'idnih, dan jangan membangun bangunan di dinding atau di samping rumah tetanggamu yang menghalangi angin masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Wa idza istarata fakihatan fahdilah, kalau kamu beli buah-buahan kasih hadiah kepadanya juga. Fa illam taf'al fa adkhilha sirran, ya. Kalau kamu tidak lakukan itu, maka berikan kebahagiaan kepadanya, ya, atau surron. Nah, wala yukhriju biha waladuka yughidhu biha waladahu, jangan biarkan anakmu membuat anaknya tetanggamu marah. Ya, ini maksudnya berlaku zalim ya. Wala tu'dhihi birihi qidrika illa an taghrifa lahu minha, dan jangan ganggu tetanggamu dengan aroma harumnya masakanmu, lezatnya masakanmu kalau kamu tidak membaginya. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadzal hadits wa in kana fi sanadihi dha'fun lakin lahu syahidun min hadits Muadz bin Jabal fi kitab as-Sawab li Abi Syekh bin Al-Hayyan wa lahu syahidun yataqawwa bihi akhrajahu Tabrani fil Mu'jam al-Kabir min tariqi Bahz bin Hakim ibn Muawiyah bin Haida al-Qushairi an abihi an jaddihi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin Haida, qala qultu ya Rasulullah ma haqqu jari alayya, kata sahabat Muawiyah bin Haida, wahai Rasulullah, apa hak tetanggaku kepadaku? Qala in marida uttahu fa dzakaranahu, kalau dia sakit kamu jenguk, dan disebutkan semisal dengannya. Baik, wa fi hadha sanad aidan dha'af, ini juga dhaif, walakin yataqawwa ahadul haditsaini bil akhar, namun ini saling menguatkan satu sama lain. Jadi ada dua riwayat ya, atau ada tiga riwayat. Riwayat Abdullah bin Amr bin As, kemudian riwayat Mu'adz bin Jabal,
kemudian riwayat Muawiyah bin Haidah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada perbedaan tentang keabsahan riwayat ini. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakannya hadits hasan ini karena bisa saling menguatkan satu sama lain. Sementara sebagian ulama lain memandang tidak. Ini hadisnya terlalu doif jiddan, tidak bisa saling menguatkan satu sama lain. Ala kulli hal, ya ada khilaf ya di dalam pentasihannya. Yang jelas Al-Hafidz Ibnu Hajar membangun pendapat bolehnya di atas kesahihan atau hasannya hadis ini. Nah, walaupun demikian, kalaupun kita katakan 3 hadis ini doif, tidak bisa saling menguatkan satu sama lain, ya tetap ada dalil berikutnya yang bisa dijadikan dalil. Kata beliau, "Wa minal ahaditsil warida fi dzalika ma akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i min hadisi Abdullah bin Abi Rabi'ah fil qard." Ya, hadis Abdullah bin Abi Rabi'ah tentang pinjaman, riwayat Abu Daud. Ya, ketika dilunasi utangnya, dikembalikan uangnya, barakallahu laka fi malika inna jazaa'us salafi al-wafa'u wal hamd. Semoga Allah memberkahi hartamu, setelah dia mengembalikan hutangnya maksudnya. Ya, sesungguhnya balasan dari as-salaf yakni pinjaman, ad-dain. Balasan dari pinjaman adalah dikembalikan hutang tersebut dan dipuji orang yang meminjamkannya. Taib, ini juga sanadnya dhaif. Wa akhraja at-Tirmidzi an Aqil bin Abi Thalib annahu tazawwaja imra'atan faqila lahu birrifa'i wal banin. Iya, Aqil bin Abi Thalib pernah menikah dengan seorang perempuan, kemudian ada yang mengucapkan ucapan selamat kepadanya dengan ucapan ar-rifa' wal banin. Ini ucapan di kaum musyrikin dulu ya, di suku Quraisy, bangsa Arab. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka beliau mengatakan jangan ucapkan seperti itu, tidak usah ucapkan ar-rifa' wal banin. Ya, cukup ucapkan apa yang saya pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum faqulu lahu barakallahu fika wa baraka alaik." Itu doanya. Nah, ini juga ada hadis dhaif, ada sanadnya dhaif tapi didukung dengan hadis berikutnya yang sahih. Walahu syahidun akhar akhrajahu Abu Daud at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Tabrani fi du'a min hadis Abi Hurairah wa lafzuhu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Baik. Ini dalil yang paling sahih dalam masalah doa nikah ini, mengucapkan selamat bagi orang yang mendapatkan nikmat berupa pernikahan. Wa fihi min tariqis as-Suri atau As-Sari bin Yahya wulida li rajulin waladun fahannahu rajulun. Ya, bahwa ada seorang yang baru melahirkan istrinya, kemudian diucapkan selamat oleh temannya. Temannya mengucapkan selamat, liyahnikal faris, ya insyaallah anakmu ini akan menjadi penunggang kuda yang handal. Faqala Hasan al-Basri, wa ma yudrik, dari mana kamu tahu, kata Hasan al-Basri, dia akan jadi penunggang kuda yang handal. Qul, tapi katakanlah, berikan selamat kepadanya dengan ucapan ja'alahu Allahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad. Ya, ini ucapan doa yang diucapkan kepada orang yang baru lahir anaknya. Ini asar dari Al-Hasan al-Basri. Wa min tariqi Hamad bin Zaid kana Ayyub idza hanna rajulan bi maulud. Sementara Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani rahimahullah, ya terkenal, ulama tabi'in terkenal, beliau mengucapkan selamat kepada yang baru lahir anaknya, ja'alahu Allahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad. Persis sama seperti ucapan Al-Hasan al-Basri. Nah, kemudian Imam Suyuti rahimahullahu taala dalam kitab beliau juga tentang tahniyah ini, Usulut Tahani, menyebutkan satu doa lain dari Al-Hasan al-Basri, yaitu syakartal wahiba wa burika fil mauhub wa balagha ashuddahu wa ruziqta barrahu. Ya, ini diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menyatakan bahwa ini riwayat tidak sahih. Ya. Doa yang sabit dari Al-Hasan al-Basri adalah ini, ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad. Bukan syakartal wahib sampai akhir doa. Walaupun doa ini lebih terkenal. Kenapa? Karena cuman doa ini saja yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maulud. Ya, makanya lebih terkenal di kalangan penuntut ilmu doa itu syakartal wahib. Walaupun sanadnya yang benarnya itu bukan dari Al-Hasan al-Basri. Nah, adapun doa yang warid dari Al-Hasan al-Basri, ya, adalah yang tadi. Baik, sebentar.
Taib, apa? Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, taib, bismillah. Wa aqwa min hada, yang lebih kuat dibandingkan ini, yakni dibandingkan dalil yang telah berlalu. Maja fi sahihaini an Ka'b bin Malik fi qissati taubatihi lamma takhallafa an ghazwati Tabuk. Kisah Ka'b bin Malik dalam kisah taubat beliau dari ketika beliau absen dari perang Tabuk. Fa inna fiha annahu lamma busyira biqabuli taubatihi, disebutkan dalam kisah itu ketika sudah ada kabar gembira bahwa taubatnya diterima, wa madha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala alaihi fi masjidih. Beliau kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas masuk masjid. Qama ilaihi Talha ibn Ubaidillah fahannahu. Ya, maka Talha bin Ubaidillah berdiri menghampirinya dan mengucapkan tahniah kepadanya. Ya. Qala Ka'ab, ma qama ilayya minal muhajirina ghairuhu. Tidak ada kaum muhajirin lain yang berdiri menghampiri saya. Wa mafhumuhu anna ghaira Talha minal muhajirin hannahu aidan bidzalik. Ya. Wa fi siyaqil qissati aidan anna an-nasa basyaruhu bima an'ama Allahu min qabuli taubatihi. Ya. Pemahamannya kata beliau bahwa selain Talha dari kalangan muhajirin itu juga mengucapkan tahniah kepada Talha, kepada kepada Ka'ab bin Malik, namun tidak ada yang berdiri menghampirinya kecuali Talha saja. Ya. Jelas sampai sini? Nah, yang jelas di sini kisahnya menunjukkan bahwa para sahabat mengucapkan tahniah ketika dia mendapatkan nikmat berupa diterima taubat. Maka ini dalil, ya, kesimpulan dalam pembahasan ini. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa mengucapkan selamat kepada orang-orang yang habis mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, ini secara umum dibolehkan dan disyariatkan. Ya, disyariatkan. Kesimpulan tadi kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat yang sahih, yakni walaupun bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari ulama tabi'in, tapi yang jelas riwayatnya sahih adalah mengucapkan tahniah kepada orang yang baru menikah. Ini hadis marfu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan selamat ketika seorang diterima taubatnya. Misalnya ada orang taubat, ya, taubat hijrah dia, ya, maka diucapkan selamat. Kemudian juga yang warid dari tabi'in yaitu al-wiladah, ketika ada orang baru lahir anaknya, ini juga dalil atau tabi'in menyatakan diucapkan selamat, dan ini juga warid. Jelas ya? Taib. Dan ini menunjukkan bahwa dan kalau kita kumpulkan dalil lain, ada juga tambahan lain, misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab karena dia mengetahui ayat yang paling agung dalam Al-Quran ketika ditanya, ya, beliau menjawab Al-Fatihah, ya, atau ayat kursi atau apa gitu, ayat yang paling agung. Saya lupa riwayatnya. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan jawabannya Ubay bin Ka'ab, beliau bersabda, liyahnikal ilma ya Abul Mundhir. Ya, ini tahniah, selamat kamu atas ilmu yang kamu dapatkan itu wahai Abul Mundhir. Menunjukkan bahwa seorang yang mendapatkan tambahan ilmu juga disyariatkan untuk diucapkan selamat kepadanya. Maka ini 4 momen yang ada keterangannya. Ya, diucapkan selamat. Yang pertama pernikahan, yang kedua taubat, yakni ketika seorang taubat, kemudian yang ketiga ketika dia mendapatkan tambahan ilmu, kemudian yang keempat ketika melahirkan atau dia ada keturunannya, ada anak yang baru lahir. Nah, maka keempat kejadian ini atau 4 dalil ini pada 4 momen ini bisa dijadikan dalil untuk menyatakan bolehnya mengucapkan tahniah pada semua momen-momen berbahagia, apapun itu. Baik momen bahagianya berupa mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana. Terhindar dari bencana. Jelas ya? Namun sekali lagi, ucapan selamatnya tidak boleh menyerupai orang-orang kafir tentunya. Baik. Kemudian beliau menutup risalah ini dengan menjawab sebuah pertanyaan yang kadang muncul di benak seseorang. Dan ini kisah taubatnya, diterimanya taubat Ka'ab bin Malik ini setelah dihajar selama 50 hari. Ya. Ini pelajaran sangat penting, ya, saya anjurkan untuk teman-teman untuk membaca
ya kisah ini. Ya, sekedar dibaca saja, ya itu sudah ada banyak faedah di dalamnya yang bisa didapatkan. Apalagi kalau membaca syarahnya. Ya, dalam Riyadhus Shalihin misalnya. Nah, ini disebutkan oleh Nawawi dalam bab taubah. Dalam bab sidak dalam Riyadhus Shalihin dalam bab sidak disebutkan ini tentang betapa besarnya pahala dari kejujuran. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak ada sahabat lain yang berdiri menghampiri Ka'ab bin Malik? Oke lah, semuanya mengucapkan tahniah, tapi kenapa cuma satu orang yang berdiri? Nah, ini dijawab oleh beliau karena kadang menjadi iskal bagi orang yang membaca kisahnya. Kata beliau, wa yuqal inna sababa ikhtisasi Talhatu biqiyamihi lahu fi dzalikal majlis. Ya, ada yang mengatakan bahwa sebab kenapa hanya Talha yang berdiri menyambutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akha bainal muhajirin wal ansar akha baina Talhata wa Ka'b bin Malik. Ya, alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mempersaudarakan muhajirin dan ansar, beliau mempersaudarakan Talha dengan Ka'b bin Malik. Talha muhajirin, Ka'b bin Malik ansar. Disaudarakan. Fa kana Talhata bidzalika tilkal maziyya ma'a Ka'b. Maka karenanya Talha punya keistimewaan atau nilai lebih, ya, kedekatan emosional lebih kepada Ka'ab dibandingkan sahabat yang lain. Ya, maka wajar kalau beliau yang berdiri. Kemudian wa kana Talhatu limtithalihi amran Nabi sallallahu alaihi wasallam qad taraka kalama Ka'b bin wamtana min ziyaratihi. Sisi yang lain, Talha setelah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perintah beliau kepada semua sahabat untuk menjauhi Ka'ab bin Malik. Tidak boleh berbicara kepadanya, tidak boleh didatangi rumahnya, diboikot pokoknya. Ya. Falamma irtafa'a anhul mani, tapi ketika larangan boikot itu sudah dicabut, sudah diangkat kembali, ya. Wujidal ba'is, ya, bukan qasadah. Yang benarnya wujidal ba'is fi istidraki ma fatahu min silati akhihi fillah. Ya, atau wajadal ba'is, wajada. Maka Talha pun mendapatkan satu alasan kuat untuk istidrak, untuk menutupi kembali semua hak-hak persaudaraan yang dia gugurkan dulu. Walaupun digugurkan karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Tapi dia ingin segera menebus semuanya. Ya, fasara ila dzalika wallahu alam. Maka Talha pun bersegera berdiri menjumpai Ka'ab, wallahu alam. Intaha. Baik. Alhamdulillah ini selesai. Jadi risalah al-juz' fi tahniyah fil ayat. Jadi khulasa dalam masalah ini, ya, kita sudah lihat ya. Ya, kita sudah bisa menilai semua obrolan para ulama, ya, kemudian obrolan penuntut ilmu seputar masalah tahniah, mengucapkan salam dan seterusnya. Ya, kita sudah bisa menilai, ya. Kita sudah bisa menilai dan mendudukkan permasalahan bahwa demikian keadaannya. Bahwa para ulama berbeda pendapat, itu pun perbedaan pendapatnya bukan dalam masalah bid'ah atau bukan bid'ah, tapi hanya dalam masalah, ya, lihat, kalau kita lihat mazhab Imam Malik dengan Abu Hanifah yang dikatakan oleh Ibnu Muflih tidak membolehkan, ya, paling banter cuma dikatakan saya benci, saya tidak suka, tidak diamalkan sebelumnya oleh tidak tahu ada ulama yang mengamalkannya. Ya, walaupun sekali lagi dalam internal Malikiyah dengan Hanafiyah sendiri ada perbedaan pendapat kan, atau ada perbedaan kutipan dari mereka. Ya, jadi kesimpulannya untuk 3 kasus masalah yang pertama, boleh atau tidak tahniah di hari raya? Jawabannya boleh. Dan yang paling afdal dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Boleh ditambahkan dengan doa-doa lain sesuai dengan kebutuhan. Nah. Kemudian yang kedua, tahniah ketika seorang habis beribadah, habis pulang haji, habis puasa, habis pulang jihad dan semacamnya, ini juga boleh. Ya. Dan yang ketiga, mengucapkan tahniah pada momen-momen berbahagia yang dihadapi oleh seseorang muslim, maka hukumnya juga boleh, ya, hukumnya juga boleh. Wallahu taala alam bisawab. Dan bahkan dari sebagian kalamnya kayak Imam Ahmad ketika mengatakan la ba'sa bihi, itu dibawa kepada hukum masalah duniawiyah, masalah adat. Dan ini pendapat dari sebagian ulama bahwa mengucapkan tahniah di hari raya itu bukan bagian dari agama, ya, bukan bagian dari syiar agama, tapi bagian dari adat, urus saja, kebiasaan. Dan ini kita bisa pahami dari fatwa Imam Ahmad yang mengatakan la ba'sa bi. Kalimat la ba'sa bi itu artinya mubah, artinya apa? Tidak terkait dengan ibadah, boleh saja. Kenapa? Tidak ada perintah tidak ada syariat dari Nabi yang menyuruh, tidak juga ada yang melarang.
maka hukumnya mubah. Ya, maka kalau dia mubah, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama, suatu kekeliruan kalau dihukumi kemudian bid'ah misalnya. Sementara kita tahu bid'ah itu hanya masuk dalam perkara agama, bukan perkara adat. Bukan perkara adat. Kita sampai sini. Ya, ala kulli hal, kita sudah lihat sisi-sisi dan sangat menarik ya membaca argumentasi para ulama ketika mereka berbeda pendapat, dan kita lihat bagaimana adab satu sama lain ya, dan bagaimana bahasa yang mereka gunakan sangat sopan dan sangat halus sekali bahasa yang mereka gunakan ya ketika menyikapi pendapat atau pendapat dari mazhab yang lain yang berbeda dengan dirinya ya, sangat sangat beradab dan menunjukkan ketinggian keikhlasan mereka dalam berselisih atau dalam berbeda pendapat. Baik, dengan ini kita cukupkan sampai sini. Wallahu taala alam bisawab, dan saya ijazahkan kepada semua teman-teman yang hadir di majelis khatam ini. Saya ijazahkan hadis al-musalsal bil awaliyah, kemudian hadis musalsal biyamil id yang sudah kita bacakan sore tadi. Kalau sekarang sudah lewat ya, karena sudah maghrib, sudah hari kedua lebaran. Nah, dan juga juz' fit tahniyah fil ayat. Nah, insyaallah taala